seringkali kita melihat permasalahan-permasalahan kita itu begitu besar. And sometimes we see our walls, our giant is so big that scares us, membuat kita takut. But one thing that you have to remember, satu yang harus kita ingat, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup bekerja, sanggup melakukan segala perkara. Remember that our God is able, He is able to do anything to help you to build. He is able. Dia sanggup, saudara. Apapun besarnya masalah kita, Dia sanggup menolong. How big, how strong is your problem? Just remember, our God is able. Bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami akan mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan mengalami perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Dear Lord, thank you for this morning that we have another opportunity to experience your love, to experience your goodness, to experience your miracles. Tuhan, kita sanggup. He is able, Lord Jesus. He is able. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Anda percaya, saudaraku? Do you believe that our God is able? Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sama-sama kita berdiri, let's stand on your feet. Dengan iman, katakan, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Gereja Tuhan, sama-sama katakan, Dia sanggup
Angkat tangan kita, katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan memulihkan. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan. Pada saat iman kami percaya, maka itu akan terjadi. Lord, when we have faith in you, Lord, when we have faith in you, Lord, we will experience your miracle, your goodness. Pagi ini Tuhan, biar ini yang menjadi iman percaya kami mengawali kebaktian ini. This is our heart to trust you and to fully depend on you, Lord. Before we begin our service, let our heart be fixed in you, Lord Jesus. Pagi hari ini kami juga minta pengurapan yang Kau berikan buat setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Siapapun kami, pakai dan urapi kami. Lord, we ask your fresh anointing to come for everyone that take part of this service this morning. Use us, Lord. Use us, Lord. Fill us with your Holy Spirit. Penuhi kami dengan Roh Kudus. You may be seated in God's presence. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Mari ambil waktu 2-3 menit ke depan sebelum kita mulai kebaktian pagi hari ini. Let's take a quiet moment before we start this morning service. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Thank you Lord for your goodness, for your faithfulness, forgiveness. Thank you for your love, God. This morning we want to see the goodness of you, Lord. Thank you, Jesus. Your mercy never
Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kesembuhan, buat mujizat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Yesus. We give you glory and honor forever and ever. Hallelujah. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lebih sungguh lagi katakan. Katakan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Angkat kedua tanganmu yang percaya bahwa Tuhan baik, katakan semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan berarti. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami gak bisa balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Selain puji, hormat kami kepada Engkau Bapa kami. We cannot repay all your goodness God. Without from our praises, our worship, with our grateful heart. You are glorious, you are perfect. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan biar kaki kami, let our feet jump around for you God. Bersorak-sorai lidah kami Tuhan. Dan tangan kami Tuhan bertepuk tangan dan memuji nama-Mu Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kemuliaan Tuhan saudara. Good morning PPC. Selamat pagi Philadelphia Presenter. How are you all? Whoever that feels God is good, lift up your hands. I want to see it. All right. You ready to praise God? Kalian siap untuk puji Tuhan? Haleluya. Mari Ryan, come on. Ikutin saya ya.
sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik sekali. Oh, oh, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik sekali. Katakan Dia sungguh. Hati siapa yang percaya pada Tuhan pagi hari ini? Bahwa Dia yang baik, Dia yang berikan kita kekuatan, amin. Yang percaya Tuhan baik, katakan amin. Haleluya, hatiku percaya. Come on, stand. Katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Amen. Hanya padamu hatiku percaya.
they sweating or not? Coba lihat kiri kanannya. Pada keringetan nggak? Kalau saya sih keringetan, jujur aja. Kalau nggak keringetan berarti Anda kurang bergerak. Gitu ya. Kebanyakan makan samjian mungkin ya Om ya. Ya silakan duduk dalam hadirat Tuhan. May be seated in the presence of the Lord. God is good. And all the time. God is good. Be honest with yourself. Who feels God's goodness this week? Every day. Amen. Amen. My brother's gonna help us to sing. Gonna worship together with Teddy. Come on, Teddy. Come up. All right. Everyone, siapa yang belum kenal Teddy, Andrew, ini udah kenal ya. Silakan. Glad to be back here. Shalom. Ada ceritanya saudara kenapa saya bisa ada di sini. Bersyukur bisa lihat kota lagi karena hampir 20 hari saya ada di tengah hutan di Amerika. Mari kita angkat pujian ini sama-sama saudara. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Oh, because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Yeah. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Praise the Lord. Hallelujah. Mari setiap dalam hadirat Tuhan. Tenangkan hati kita, saudara.
ini saya pilih berhubungan dengan apa yang Om khotbah minggu lalu. Kita mau baca sama-sama ya. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Yang siap baca firman Tuhan katakan amin. Oke, baca yang keras ya, karena untuk Tuhan. How about we stand up our feet? How about kita bangun berdiri, yuk kita respect firman Tuhan, hormati firman Tuhan pagi hari ini. Baca dengan sungguh, ayatnya ada di depan, gak usah lihat dari handphone. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. How about we read in English? Oh, 34, sorry. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. I'm sorry, let's read in English. Alright, 1, 2, 3, go. Be not therefore anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or whether shall we be clothed? After all these things to the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you have need all of these things. But seek ye first his kingdom, his righteousness, and all things shall be added to you. Be not therefore anxious for the tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Thank you, thank you. So let's close our eyes. Before we build our better life, we gotta make sure that we believe in God. Sebelum kita membangun hidup kita yang lebih baik, kita harus percaya sama Tuhan dan jadikan Tuhan Yesus, Bapa kita, sebagai fondasi hidup kita. Siapakah kami ini Tuhan? Jadi biji matamu Tuhan. Burung di udara kau pelihara Bapa. Bunga bakung di taman kau pelihara Tuhan. Kami Tuhan jadi biji matamu. Kami bersyukur betapa berharga hidup kami di mata Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru.
His goodness that come to your life. Katakan sama-sama. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi binatangmu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Katakan apa? Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, this is something new yang belum pernah kita jalankan. Lantai 1, lantai 2. Dalam 1 minggu ini apa kebaikan Tuhan yang Anda alami? What is in the past 1 week? One good thing that Lord doing into your life. Apa? Silakan. Lantai 1, lantai 2. Hah? Kenapa? Nggak kedengaran? Kesehatan. Yes. Healthy. Kesehatan. Apalagi? Kita dikasih kesehatan. Apalagi kebaikan Tuhan dalam hidup Anda? Kenapa? Keselamatan. Your salvation. Yes. Keselamatan. Kesehatan. Apalagi? What else? Nafas hidup. Your breath of life. Nafas kehidupan. Yes. Amen. Apalagi lantai 2, lantai 1. Sukacita. Joyfulness. Amen. Amen. Walaupun ada permasalahan tapi sukacita yang memberikan kita kekuatan. Amen. The struggles, the problems still there, but joyfulness that come from the Lord that make you strong. Apalagi? Yang sebelah kanan ini lebih diamnya. Apa yang di sebelah kanan sini? Apa? Perlindungan, protection. Yes, God's protection. Apalagi? Apa? Healthy and happy family. Wah, yes. Ada lagi? Satu lagi? One more? Apa? Pekerjaan, benar. Masih ada kerjaan. Di beberapa tempat banyak gak ada kerjaan loh. Jadi kita bersyukur banget atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Gak tahu kenapa dalam 1 minggu ini benar-benar diingetin akan lagu-lagu yang menyatakan akan kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Minggu ini, sebagaimana minggu-minggu kemarin, kita akan belajar mengenai building a better life, membangun hidup yang lebih baik. Dan kali ini bukan saya yang sharing, saya akan mengundang rekan saya. I would like to invite Pastor John Burden to come forward. PBC, mari kita akan sambut tangan untuk Pastor John. Juga apa dia? Di tengah aja. Di sini. Oke. Alright, we're figuring it out. Yeah. Get my notes up here. Good morning, everyone. Selamat pagi semuanya. Just see a show of hands if you experienced the God of peace this morning. Kalau Anda menunjukkan kebaikan Tuhan, kedamaian Tuhan, lambaikan tangan Anda. You see a show of hands if you experienced sometime in the last week God feeding you, God nourishing you. Kalau Anda merasakan selama 1 minggu ini Tuhan memberikan makanan rohani, makanan kehidupan buat Anda, angkat tangan Anda, saudaraku. You see a show of hands if there was still a moment sometime this week when you didn't feel peace, when you were anxious. Angkat tangan kalau memang Anda dalam minggu ini ada rasa khawatir, ada rasa takut, it's okay.
ada okay. rasa sakit, ya. Yeah. So, my name is John Bergen. Nama saya John Bergen. I'm one of the pastors at Germantown Mennonite Church Saya salah satu pastor dari Germantown Mennonite Church in Northwest Philly. di Northwest Philadelphia. And this year I am interning here at Philly Praise. Dalam tahun ini saya mulai intern di Philadelphia Praise Center. And so that means that once a month I'll be here. Sebulan sekali saya akan ada di sini. And then on Mondays and Thursdays I'll be in the neighborhood. Senin dan Kamis saya akan ada di neighborhood sini. And I'm going to do whatever Pastor Aldo tells me to do. Saya akan melakukan apa aja yang Pastor Aldo bilang. And everyone that I've told that to has said, I will pray for you. Setiap orang yang saya cerita itu sebenarnya, oh, good luck lah ya. Saya berdoa buat kamu. Ya. And I've never preached a sermon being translated. Saya nggak so we'll pernah see how it goes. sharing sermon di translate. So before we start, let's just take a moment and pray Sebelum together. mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Holy God, our Creator, our Redeemer, our Sustainer, Tuhan, Engkau Tuhan yang pencipta, Tuhan yang memampukan kami. you are the bread that nourishes us. You are the breath in our lungs. Engkau adalah roti kehidupan yang memberikan kekuatan dan juga memberikan makanan buat tubuh kami. And God, we feel your Spirit moving in this room this Kami morning. merasakan hadirat-Mu Tuhan mengalir dan bekerja di tempat ini. And we give thanks that you are good, that you have gotten us up this morning, Kami woken us bersyukur up. Tuhan karena Engkau baik Tuhan, memampukan kami bangun pagi hari ini hingga sampai di tempat ini. And you have brought us here this morning to worship you. Dan Engkau membawa kami ke tempat ini untuk memuji memuliakan-Mu di tempat ini bersama-sama. Bless our hearts this morning, God. Make Berkati us setiap open. hati-hati kami dan biar kami membuka hati kami Tuhan. You would become one body. Dan Engkau adalah menjadi satu tubuh di dalam kami. We pray all this in the name of your Son, Jesus. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus. Amen. 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 So this morning, the scripture that I am using Pagi ini ayat firman Tuhan yang akan saya pakai is 1 Corinthians 11:17 through 26. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 26. Would it work if I read it in English and then you read it in Oke, Okay. go ahead. Yeah. So we got it up here. Actually, I liked when we all read it together earlier. Can we read this as well together? Boleh kita baca sama-sama? Yes. Now, in giving the following instruction, I do not praise you, because you come together not for the better, but for the worse. For in the first place, when you come together as a church, I hear there are divisions among you, and in part I believe it. For there must be fact in divisions among you, so that those of you who are approved may be evident. Now, when you come together at the same place, you are not really eating the Lord's Supper. For when it is time to eat, everyone proceeds with his own supper. One is hungry and another becomes drunk. Do you not have houses so that you can all eat and drink? Or are you trying to show contempt for the church of God by shaming those who have nothing? What should I say to you? Should I praise you? I will not praise you for this. For I received from the Lord what I passed on to you, that the Lord Jesus, on the night in which he was betrayed, took bread, and after he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he also took a cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this every time you drink it in remembrance of me." Amen. For every time you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death. Amen. Saya akan baca bahasa Indonesianya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan apa saudaraku? Keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan.
Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Tuhan dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin, saudaraku. Thank you, Pastor Aldo. I didn't realize there was a screen up there, so I was facing the wrong way. So this morning, Pastor Aldo asked me to talk about the theme of building a better life. Pastor Aldo meminta saya untuk sharing, berbicara tentang membangun kehidupan yang lebih baik. And I was thinking, I don't do a lot of building these days. Saya berpikir bahwa akhir-akhir ini saya jarang banget, bahkan nggak pernah di dalam hal-hal yang membangun, berhubungan dengan pembangunan. Now, a couple years ago, someone in my church had just bought their first house. Beberapa tahun yang lalu, salah satu jemaat di gereja kami baru aja membeli rumah. And so I did spend a couple of days with them, tearing out all of the old walls and renovating. Dan saya everything. membantu mereka beberapa hari untuk ngancurin rumah mereka dan merenovasi rumah mereka. But I am not an expert on building. Tapi saya bukan seorang ahli di dalam pembangunan. But when I was thinking about building and building a better life, Waktu saya berpikir tentang membangun kehidupan yang lebih baik, I thought about when I was a small child. saya berpikir mengenai waktu saya kecil. I grew up in a small town in central Kansas. Saya bertumbuh di daerah pusat di Central Kansas. Has anyone here been to Kansas? Ada yang pernah ke Kansas? Pandawa ini mas. This is only South Philly. The longest is Franklin Mills. Iya. Iya nggak sih? You don't know our thing. That's our thing. Or Chinatown. Iya. Chinatown. Alright, continue. So, Kansas is perfectly flat. Kansas tuh datar aja gitu, datar. And it's all farms. Dan semuanya tuh cuman sawah lah. Wheat and corn and cows. Ada jagung, sawah jagung tuh gitu, banyak sapi-sapi. And so growing up often on Saturday mornings, Dan bertumbuh di daerah sana setiap Sabtu pagi. my father would take me out to a farm nearby. Biasanya ayah saya membawa saya ke sawah yang dekat situ, pertanian daerah situ. To help the farmer with some sort of building project. Dan biasanya membantu petani-petani di sana membangun project. Maybe we'd be building a new barn, Biasanya kita membangun lumbung, or helping to kill a bunch of chickens. atau membantu matiin ayam-ayam. Yeah. And every time before we started, Dan setiap kali kami mau memulai, all of the men would gather in a circle. dan biasanya semua pekerja-pekerja berkumpul membentuk lingkaran, And they would just stand there in silence and have black coffee. dan biasanya mereka cuma diem doang, begitu bawa kopi And donuts. and donat. Always black coffee, Selalu cuma kopi hitam always donuts, dan selalu donat, and no talking. dan nggak ngobrol. They would just sit there Mereka cuma duduk situ, and drink and eat. minum, makan. And I was, this tall, Saya cuma segede ini, so I got orange juice. jadi saya dapat orange juice, I didn't get coffee. nggak dapat kopi. But it took me years to realize Membutuhkan waktu bertahun-tahun buat saya untuk sadar that the men in the community were not just having breakfast. ternyata orang-orang yang berkumpul di dalam komunitas itu bukan cuma sekedar makan pagi. Even though they weren't saying any words, they were praying. Walaupun mereka nggak ngomong apa-apa, ternyata mereka sedang berdoa. Even though
No one said this is prayer. Walaupun nggak ada yang bilang, oh ini doa, nggak ada. In every one of their hearts, they were praying, I hope that this building goes well. Tapi dalam hati mereka, mereka berdoa supaya pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. I hope that my work this morning makes this farmer's life better. Saya berdoa di dalam hati ini supaya pembangunan ini membantu kehidupan petani-petani ini lebih baik lagi. And it's only recently that I have realized Dan baru akhir-akhir ini saya sadar, that even though we didn't say the words that we just read, walaupun kita nggak mengatakan kata-kata seperti yang ada di ayat Alkitab yang baru kita baca, and there was no grape juice, dan nggak ada anggur perjamuan, nggak ada anggur, that was communion. itu adalah perjamuan. And so I know this is not Communion Sunday, Saya tahu ini bukan minggu komunian, but I'm still going to talk about communion this morning tapi pagi ini saya tetap mau membicarakan tentang komunian atau perjamuan. because I think it's a necessary part of building a better life. Karena saya tahu ini adalah bagian yang sangat penting di dalam membangun kehidupan yang lebih baik. And I'm going to talk about three things. Saya akan membicarakan 3 hal. First, how communion teaches us to feed each other physically. Bahwa perjamuan adalah membantu kita untuk saling memberikan makan kepada satu dengan yang lain untuk secara fisik. Our need for food and drink. And then secondly, Kebutuhan akan makan minum kita secara physically. about our need for each other, for communion. Kedua, kebutuhan kita satu dengan yang lain, akan kebutuhan keperluan kita satu dengan yang lain. And then third, about our need for God. Dan ketiga, akan kebutuhan kita akan Tuhan. So let's talk about that first one. Mari kita bicarakan hal yang pertama. When Paul wrote this letter to the city in Corinth, Waktu Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintius, their communion looked a little different from ours. perjamuan mereka sedikit berbeda seperti kita. When they sat down for a communion meal, Waktu mereka duduk untuk perjamuan, it was a whole feast. itu benar-benar makanan yang mewah banget. Tables and tables spread with food. Benar-benar makanan yang banyak, full dengan makanan-makanan enak. And one of the rules was, Dan salah satu peraturannya adalah, in these early Christian communities, pada saat gereja mula-mula ini, that everybody got the same amount. bahwa semua mendapatkan jatah dan ukuran yang sama. So when Paul is complaining, Waktu Paulus sedikit mengeluh atau komplain, some people are hungry and some people are drunk. ada sebagian orang yang lapar, tapi ada sebagian orang yang mabuk-mabukan. What he's saying is, Yang disampaikan oleh Paulus adalah, you're not practicing communion because you're not sharing food and drink equally. kamu melakukan perjamuan, tapi kamu tidak membagi secara rata jatah-jatah yang ada. And I love that message because it tells us Saya senang banget pesan itu karena mengingatkan kita, mengatakan kepada kita, it doesn't matter if you were the first person here this morning. gak peduli Anda orang pertama di gereja ini, It doesn't matter if you're offering paid for this whole building. kalaupun Anda kasih persembahan untuk pembangunan gedung ini, And it doesn't matter if you showed up last this morning. gak jadi masalah juga kalau Anda terlambat, orang terakhir yang masuk di gedung ini. If you are struggling to feed yourself and your family, Kalau Anda mengalami kesulitan di dalam memberikan makan kepada anggota keluarga Anda, it doesn't matter if you showed up hungover this morning. walaupun misalnya Anda habis mabok-mabokan dan datang ke gereja pagi hari ini, You still get communion. Anda tetap dapat perjamuan. Nobody gets a second course until everybody gets a first course. Gak ada yang tiba-tiba, oh kamu terlambat jadi kamu dapat makanan yang kedua. Enggak, semua harus mendapatkan makanan yang pertama secara merata. It makes me think about when I was 18 years old. Saya mengingatkan saya waktu saya umur 18 tahun nih. For the first time, I went to a big city. Untuk pertama kali saya pergi ke kota besar. And I had saved up, I went to Chicago. Has anyone been to Chicago? Oh. Saya pergi ke Chicago, banyak tangan-tangan pernah ke Chicago. Cikini, Kali Pasir, Gondang Dia, ya. We're getting closer. Yeah, we're getting closer. Yes. Yeah. And I was living in a church in Chicago. Saya hidup di gereja di daerah Chicago. And I saved up my money from working in the church. Saya simpan uang saya dari pekerjaan saya di gereja. And I went downtown. Saya pergi ke downtown. And I was so excited I was going to take my money
Dan saya pergi ke downtown, saya excited saya bawa uang saya and I was going to eat at Cheesecake Factory. dan saya mau makan ke Cheesecake Factory. Wow. And so I was this small town 18-year-old kid, Anak umur 18 tahun yang mau pergi makan. and I was walking through downtown, Saya jalan ke daerah downtown. and I was so struck by all of the people there with signs asking for money. Dan saya kaget banget di downtown Chicago itu banyak orang bawa sign bilang, saya butuh makan, saya minta makan, saya butuh makan. Where I grew up, we had a lot of people who needed money, Di daerah tempat saya tinggal dulu, banyak orang-orang yang butuh makanan. or who needed a place to live, Atau orang yang butuh tempat tinggal. but they always stayed with family, Tapi mereka selalu bisa tinggal dengan anggota or keluarga. with friends, Atau teman-teman mereka. or in churches. Atau di gereja-gereja. And I passed this one man holding a sign that just said, Dan saya melewati seorang pria yang membawa sign. just said, please, I need a friend. Tapi tulisannya bilang, please, saya butuh teman. But I was determined to go to Cheesecake Factory. Tapi saya tetap pengen ke Cheesecake Factory. So I walked right past him, Jadi saya melewati orang ini. and I walked to the Cheesecake Factory, Dan saya masuk ke Cheesecake Factory. and I sat down, Dan saya duduk di sana. and I looked at the menu, Dan saya lihat menu itu. and I thought about the story of the Good Samaritan. Dan saya diingatkan akan mengenai orang Samaria yang baik hati. How the pastor and the bishop walk by Di mana pastor dan juga pemimpin-pemimpin gereja ngelewatin orang the tersebut. man who is hurting on the side of the road. Meninggalkan orang yang lagi terluka di pinggir jalan. And I looked at this whole list of fancy cheesecakes, Dan sementara itu di tangan saya melihat list menu dari Cheesecake Factory. and I couldn't do it. Dan saat itu saya nggak bisa melakukan hal itu. And so I got up Lalu saya berdiri and I ran past the waiter, dan saya meninggalkan waiter tersebut. and I am running down the street. Dan saya berlari ke jalan. Imagine Market Street in downtown Philly. Ngebayangin Market Street di Just downtown this- Philadelphia. 18-year-old 18 tahun kid just running down the street. berlari di tengah-tengah keramaian. And I run back to that man Dan saya berlari ke arah pria tersebut. right as he is packing up his stuff. Pada saat dia mau meninggalkan tempat itu, beresin And I barang-barang. get to him and I'm out of breath. Saya kecapean, saya kehilangan kehabisan napas. And I go, do you want to eat at Cheesecake Factory? Lalu saya bilang, kamu mau ikut makan sama saya nggak di Cheesecake Factory? And he says, no. Dia bilang, enggak. But I do want to eat at McDonald's. Saya mau makan di McDonald. And so he and I walked to the nearest McDonald's. Lalu dia dengan saya, kita pergi ke McDonald yang And I terdekat. said, I'll buy you whatever you want. Saya beliin kamu apapun yang kamu mau. And he said, I want a Filet-O-Fish sandwich. Oh, this is my favorite. Okay, then I want a Filet-O-Fish sandwich. So I was going to bring a Filet-O-Fish sandwich this morning Pagi ini sebenarnya saya pengen bawa Filet-O-Fish for Pastor Aldo. for me. Okay. But they only had their breakfast menu. And, I Tapi stopped. cuma ada breakfast menu pagi hari ini. And his name was Ben. Nama dia Ben. He had moved to Chicago from Ghana in Africa. Dia pindah dari Ghana, Afrika ke Chicago. And he had lost everything when he had moved to Chicago. Dia kehilangan semua harta bendanya pada saat dia pindah ke Chicago. He had no money. There were not other Ghanaian people where he Dia nggak had punya moved. uang dan nggak ada orang-orang Ghana di sekitar Chicago. And all he needed was someone who could meet his human needs. Dan yang dia butuhkan cuma satu kebutuhan seorang manusia. And here we were in this city where you can buy, right where he was standing, you could buy a jacket for $3,000. Di mana di tempat dia berdiri itu banyak toko-toko yang menjual jaket harganya ribuan dolar. You could buy shoes for $1,000. Ada jualan sepatu yang harganya $1,000. And he just needed a Filet-O-Fish sandwich. Sementara yang dibutuhkan cuma Filet-O-Fish sandwich dari McDonald. I think in that moment, the city of Chicago was not practicing communion. Dan saya lihat bahwa kota Chicago tidak menjalankan perjamuan seperti yang ada di dalam firman Tuhan. But I believe that when we meet each other's needs, Tapi pada saat kita ketemu akan memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain. when we are in need and we accept help, Dan pada saat kita punya kebutuhan dan kita menerima pertolongan orang lain. and when we give help, Demikian juga pada saat kita memberikan pertolongan kepada orang lain.
That is communion. Itu adalah perjamuan yang sesungguhnya. And that teaches me the second lesson. Dan itu membawa kita kepada mengajarkan kita kepada pelajaran yang kedua, That in communion, Jesus is teaching us that we need each other. bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita membutuhkan satu dengan yang lain. Now, I don't know if this is going to translate. We're going to try. So in English, communion has the same root word as to hold things in common. Perjamuan atau communion dalam bahasa Inggris adalah to hold things in, artinya adalah, lu terjemahin sendiri deh. Oke. Pokoknya intinya bahwa bahwa perjamuan dalam pengertian bahasa Inggris communion adalah untuk kita berkumpul secara bersama-sama, hold things together, untuk mengumpulkan orang-orang. So it didn't translate. No, itu good. Gue ngarang, lu tenang aja. Oke. I make it up. So people understand. Don't worry, brother. So I think that Jesus is teaching us you literally can't practice communion by yourself. Bahwa Tuhan Yesus ngajarin bahwa kita nggak bisa melakukan yang namanya perjamuan dengan untuk diri kita sendiri atau tanpa orang lain. On Friday, I went to visit my friend Mark, who's in prison. Hari Jumat kemarin saya mengunjungi teman saya Mark yang ada di penjara. Has anyone been to Phoenixville? We're getting closer. Phoenixville. Ada yang pernah ke Phoenixville? Okay, one person. Montgomery County. Montgomery County. All Yes. right. And when you go into the visiting room, Waktu Anda memasuki visiting room, maybe some of you have this experience. mungkin ada di antara Anda pernah mengalaminya. You bring cash with you. Anda bawa uang cash ke Because- penjara. Usually you could buy food and then you could have lunch together while you're visiting. Anda bisa beli makanan dan Anda bisa beli makanan sementara Anda ketemu dengan orang yang di penjara tersebut. And it's often people's only chance to buy food that's better than prison food. Dan biasanya itu kesempatan mereka untuk makan makanan yang lebih baik dibanding makanan di penjara. And Mark is about my age. He just turned 32. He's Mark older than me. seumuran saya, seumuran 32, lebih tua dikit dari saya. And he's sentenced to prison for the rest of his life. Dia masuk penjara untuk seumur hidup. Dia masuk penjara seumur hidup. Hukumannya. So these meals and these conversations are so important to him. Jadi makanan dan juga conversation yang ada begitu penting buat dia. But because of the pandemic, Tapi karena pandemik, the vending machines in the meeting room don't have any food in them. jadi vending machine di dalam ruang visiting itu nggak punya makanan lagi. And we have to meet with masks on. Dan kita harus ketemu dengan mas yang ada di kepala kita. And yet I still believe that when Mark and I met on Friday, Dan tapi saya percaya pada hari Jumat waktu saya ketemu dengan Mark, and we talked and we prayed together, waktu kita ngobrol, waktu kita berdoa bersama-sama, and we shared deeply how we are doing, what is on our hearts, dan sharing apa yang ada terjadi di dalam hati kita yang paling dalam, that was communion. itu adalah perjamuan. That was building a better life. Itu adalah membangun kehidupan yang lebih baik. And I know that because I left that meeting transformed. Karena apa saudaraku? Karena waktu saya meninggalkan pertemuan dengan Mark, hidup saya dirubah. Mark is one of those people who 5 minutes into the conversation, he is asking you, Waktu Markus adalah tipe orang yang baru 5 menit pembicaraan dan dia bertanya kepada Anda. what does it mean to be a person? Yang dia bertanya, apa sih artinya sebagai manusia? What does it mean to live a good life? Apa sih artinya mempunyai kehidupan yang lebih baik? He asked me, how do you overcome fear? Bagaimana kamu bisa mengalahkan ketakutan kamu? He told me the way that he deals with fear in prison Dia sharing sama saya cara dia mengalahkan ketakutan di penjara. where there's so much violence all around him Pada saat banyak kekerasan-kekerasan di sekitar dia di dalam penjara, is he names his fear out loud dia memperkatakan ketakutan dia secara keras. to his cellmate, to his friends. Ke teman-temannya dia, ke teman kamarnya dia. He says, I know this is ridiculous, but Saya tahu ini suatu hal yang keterlaluan. I'm afraid of this thing happening to me. Saya takut akan hal ini terjadi dalam hidup saya. I'm afraid that my son back home in Philadelphia will get shot. Saya takut kalau anak saya yang di Philadelphia kena tembak. I'm afraid that I'll be a bad parent. Saya takut saya menjadi ayah yang buruk sekali.
And he says that when he names those fears out loud, Dan dia mengatakan pada saat dia memperkatakan ketakutan-ketakutan dia itu, his friends say to him, yeah, I'm afraid of the same thing. dan temannya bilang, oh ya, saya juga mempunyai ketakutan yang sama. And then they can pray together. Dan mereka berdoa bersama-sama. And then that fear can leave their hearts and go to God. Di mana ketakutan itu meninggalkan hati mereka dan ketakutan itu diberikan kepada Tuhan. Last week I met with the youth group leaders from my church. Minggu lalu saya ketemu youth leader di gereja saya. I know we have some of our youth group leaders. Itu kita punya youth leader di sana, Jenna, ya. And we started our youth group, our leader meeting the way we always do. Dan kita memulai pertemuan leaders meeting seperti biasanya kita meeting. We shared about our lives and we prayed together. Kita sharing kehidupan kita dan kita berdoa bersama-sama. And every one of us just needed to cry. Dan setiap kita benar-benar nangis dan pengen nangis. This person has 2 children who won't leave the house and are driving her crazy. Salah satu pemimpin yang ada, dia menangis karena kedua anaknya benar-benar bikin dia mau sarap, mau gila. This person has been trying to get pregnant and isn't able to do that. Yang satu lagi pengen punya anak tapi nggak hamil-hamil. This person has had shootings on her block. Yang satu lagi ada penembakan di dekat tempat dia tinggal. And so our 10-minute check-in and prayer took an hour. 10 menit yang tadinya kita cuma pengen sharing menjadi 1 jam. And we did that because we knew that we couldn't serve our youth. Dan kita tahu karena kita nggak bisa melayani anak-anak muda kita. We couldn't show them who God is Kita nggak bisa menunjukkan siapa Tuhan kita until we had shared with each other sebelum di antara kita, and prayed with each other. sebelum di antara kita sharing dan kita berdoa bersama-sama. We need to be honest with each other Kita harus jujur kepada satu dengan yang lain. in order to build a better life. Untuk membangun kehidupan yang lebih baik, kita harus jujur kepada satu dengan yang lain. And we need to be honest that we need God. Dan kita harus jujur bahwa sebenarnya kita juga butuh Tuhan. So, as Mennonites, when we practice communion, Bagaimana kita menjalankan perjamuan, we don't think it literally becomes God's body. kita nggak literally bahwa oh ini akan menjadi tubuh Kristus Yesus, But we think that God is present in this ritual. tapi kita tahu bahwa hadirat Tuhan ada di dalam ritual kita ini. And this little cracker and this juice, Dan cracker kecil dan juga jus yang ada di tangan kita biasanya, it's not lunch. bukan lunch yang bikin kita kenyang, It's not pizza. bukan pizza. But we believe that God nourishes us. Tapi kita in communion. tahu dan percaya bahwa Tuhan mengenyangkan kehidupan kita. And I don't know about you, but there have been so many times in this pandemic Nggak tahu dengan saya, tapi saya mengalami banyak hal selama pandemik ini, when I have felt alone, di mana saya merasakan saya sendiri, when I have felt overwhelmed, di mana saya merasakan kejenuhan. like I couldn't work any harder, Saya nggak bisa kerja lebih keras lagi. I couldn't give any more, Saya nggak bisa memberi lebih banyak lagi. and I just had to say, God, I need you. Sampai saya berkata, Tuhan, saya butuh kamu, Tuhan. I can't get up this morning, but God, you need to get me up this morning. Tuhan, saya nggak bisa bangkit lagi dari tempat tidur saya. Tuhan, paksakan saya, bangunkan saya. I have to say, God, I know you are already here, Tuhan, saya tahu kamu ada di sini. and I already know that you love me. Dan saya tahu bahwa Engkau mengasihi saya. So get me out the door. Ayo, bawa saya keluar dari rumah ini. And I believe those moments for me, Dan saya percaya bahwa waktu-waktu seperti itu, those are also communion. itu adalah satu komunian atau perjamuan. We're saying, God, we need you. Pada saat kita berkata, God, we need you. Tuhan, aku butuh Engkau. Jesus, I need your body. Tuhan here. Yesus, saya butuh tubuhmu dibagikan kepada saya. I need your blood to renew me. Saya butuh darahmu untuk memperbaharui hidup saya. Holy Spirit, I need you to enter me. Roh Kudus, saya mau Engkau masuk dalam hidup saya. I need these in order to build a better life. Saya butuh semua ini untuk saya bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Building a better life isn't necessarily about working harder.
membangun kehidupan yang lebih baik bukan berarti kita harus kerja lebih keras lagi. It isn't about becoming wealthy. Bukan berbicara tentang bahwa kita akan menjadi lebih kaya. Because remember, even if you're wealthy, Ingat, walaupun kita kaya sekalipun secara materi, you don't get more communion than anyone else. Anda tidak mendapatkan jatah yang lebih besar daripada yang lain. Ingat yang pertama tadi, semua harus mendapatkan jatah yang sama. Building a better life is about saying Membangun kehidupan yang lebih baik berkata adalah that we need to meet each other's human needs. bahwa kita harus memenuhi kebutuhan manusia satu dengan yang lain. We need to be honest with each other. Kita harus jujur kepada satu dengan yang lain. And we need to welcome God's presence. Dan kita harus mengizinkan untuk Tuhan masuk dalam kehidupan kita. And even if we don't pray out loud, Dan walaupun kita nggak berdoa secara keras, even if we don't know that we are praying, dan walaupun kita nggak tahu bahwa kita sebenarnya sedang berdoa, when we share food with each other, waktu kita membagi makanan dengan satu dengan yang share our lain, lives with each other, membagi kehidupan kita dengan orang lain, share God with each other, membagi Tuhan untuk orang lain, share black coffee and donuts and filet-o-fish. dan membagi black coffee, donat atau filet-o-fish, This is communion. This is a better life. ini adalah perjamuan, ini adalah membangun The kehidupan yang kingdom lebih baik. of God is here. Kerajaan Tuhan ada di tempat ini. Say with me, the kingdom of God is here. Katakan bersama-sama saya, kerajaan Tuhan ada di tempat ini. One more time. The kingdom of God is here. The kingdom of God is here. Kerajaan Tuhan ada di tempat ini. God is good Tuhan baik all the time. and all the time. Amen. Amen. Kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus Kristus. Thank you John. Pemusik yang mari panggil ke depan. Thank you for the donut. Sekali lagi saudaraku, kita diingatkan bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita membagi kehidupan kita dengan orang lain. Kita sadar bahwa kita harus equal satu dengan yang lain. Kita harus sadar semua dapat jatah yang sama. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. The goodness of God deh yang pertama. Saya akan ajak Anda untuk terus belajar dan menyanyikan lagu ini, The Goodness of God. Pada saat kita udah menerima kebaikan Tuhan, when we receive the goodness of God, it's not for yourself, bukan untuk Anda sendiri. Dan sebagaimana yang di-sharingkan oleh Pastor John, bahwa itu adalah saatnya untuk kita membagikan kepada orang lain. And when we receive the goodness of God, that's the time, the opportunity, the chance for us to share with others, especially the one who is in need. Yang paling penting, membagikan kepada orang lain, khususnya yang sedang membutuhkan. Thank you Lord. Mari kita belajar lagu ini sama-sama. Let's learn together this song. Silakan Sis. I love you Lord. Of your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. When I wake up, till I lift my hand, I will sing of the goodness. Dari awal sama-sama katakan, I love you Lord. I love you Lord.
pagi hari ini, let's prepare our offering this morning. Ingat 3 hal akan perjamuan, akan kehidupan yang lebih baik. Remember about the communion. The communion is part of building a better life. When we share with others, when we honest to each other, that we need each other and we need God. Pada saat kita berbagi kepada orang lain, pada saat kita jujur bahwa kita butuh orang lain dan orang lain butuh kita, dan kita jujur bahwa kita butuh Tuhan. Mari angkat amplop di tangan kanan kita. Let's lift up your envelope. Your goodness is running after us, Lord. Kebaikan-Mu Tuhan turun datang dalam kehidupan kami. Gak bisa kami hitung setiap kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. We cannot count your blessing. We cannot count your goodness. Amin saudaraku. Dan pagi hari ini Tuhan, yang kami bawa ini sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami. This morning, Lord, when we bring our offering, this is to show our thankfulness, our gratefulness. Dan Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan menjawab setiap doa pergumulan mereka. Lord, you answer their prayer. You know their struggles. You know what is deepest in their heart. Engkau tahu persoalan kehidupan mereka. Engkau tahu apa yang ada dalam hati mereka. Engkaulah jawaban. You are the answer. Pagi hari ini kami juga mau berdoa Bapa untuk kota Philadelphia. Everyone, let's pray for our city of Philadelphia. Mari angkat suara, lift up your voice and pray for our city, Philadelphia. Berkat Tuhan turun, pemulihan Tuhan turun, pertolongan Tuhan turun. Biar dimulai dari kami Tuhan, untuk berbagi satu dengan yang lain, untuk kota ini boleh dipulihkan. Start from us Lord, that we share one another Lord, to build a better city. Untuk membangun kota yang lebih baik Tuhan. Untuk kami membagi satu dengan yang lain. Terus kami mau berdoa untuk datangnya immigrants dan refugee. Biar kami bisa membuka hati kami, membantu dan menolong mereka. We pray for more refugees that come to our city Lord. Use us Lord to open our heart, that we able to help them and welcome them. Kami berdoa untuk kami bisa membuat mereka betah di kota ini. Untuk mereka bisa ketemu Yesus Tuhan lewat kehidupan kami. That they see Jesus through our life. Pagi hari ini kami juga mau berdoa buat anak kami Joy Emmanuel. Let's pray for Joy saudaraku. Joy yang masih harus menjalankan cuci darah, yang membutuhkan ginjal baru Lord. We pray for our brother, for our son Joy Emmanuel, who needs a new kidney. Tuhan, Engkau yang akan mengirimkan ginjal baru buat dia. Kekuatan diberikan pada saat dia harus menjalankan cuci darah 3 kali seminggu Tuhan. You give him strength Lord. And let every day he experience your love. He experience your goodness. Setiap hari dia mengalami Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Berikan kekuatan buat kedua orang tuanya. Give his parents strength in this difficult time, di dalam masa-masa sulit ini. Kami percaya kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Demikian juga untuk setiap kami yang mengalami sakit penyakit, yang di rumah, yang di tempat ini. Apapun sakit penyakit Anda, Tuhan kita sanggup, amin. Dia sanggup memberikan kesembuhan, sanggup memberikan
pemulihan. He is able to heal you, to restore you. In Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, Holy Spirit, jamah hati-hati yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Holy Spirit, touch every one of us. Angkat tangan Anda, lift up your hands. If you need Lord, if you need Holy Spirit, Anda butuh Tuhan, Anda butuh Roh Kudus, pejamkan mata, close your eyes, just lift up your hands. Holy Spirit, haleluya. Lebih dalam lagi Tuhan, deeper Lord, deeper in you Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Let's pray our Lord's Prayer. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan. The church, lift up your hands. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari Engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan menyertai Engkau kemanapun Engkau pergi. Tuhan yang memimpin Engkau pada saat masuk, pada saat keluar. Tuhan yang memperluas dalam kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan, dan apa yang Kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang mau berbagi dengan orang lain, yang mau jujur bahwa kita butuh orang lain dan kita butuh Tuhan Yesus. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan Amen. To God be the glory. Haleluya. Berikan tepuk tangan.